Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS bab 3 kelas 7 semester 2 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Pada saat Ibu memberikan penjelasan kepada kalian, diharapkan kalian memfokuskan mata dan telinga Anda terhadap penjelasan apa yang akan Ibu sampaikan. Dan sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Materi yang akan Ibu sampaikan tentang kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan apabila terpenuhi akan mempengaruhi kehidupan. Macam-macam dari kebutuhan ada 4. Pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya, kebutuhan individu, dan kebutuhan kelompok. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan satu persatu dan memberikan contoh dari kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan menurut waktu penggunaannya, dan kebutuhan menurut subjeknya. Kita lihat di tayangan ini, arti dan contoh dari kebutuhan menurut intensitasnya. Pertama, kebutuhan primer. Artinya kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, contohnya seperti yang digambar ini, seperti makanan atau sembako. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Maksudnya, sebelum kita membeli kebutuhan barang sekunder, baiknya kita penuhi dulu kebutuhan primer. Contoh dari kebutuhan sekunder yaitu lemari, TV, radio, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer. Contohnya mobil, motor, rumah, sepeda, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ke kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani dapat dirasakan oleh tubuh manusia. Contohnya olahraga dan jalan kaki. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani, kebutuhan manusia yang berkaitan dengan psikologis dirinya. Contohnya mengikuti pengajian di masjid. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Contohnya apabila ada keluarga kita yang sakit, kita harus cepat membawanya ke dokter, jangan ditunda-tunda. Selanjutnya, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi kapan saja. Contohnya kartu BPJS, misalnya ada yang sakit, bisa langsung dipakai, tetapi kalau misalnya tidak terpakai pun, kartu tersebut masih bisa disimpan. Kita masuk ke kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya makanan. Kebutuhan kelompok, kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak orang secara bersama-sama. Contohnya pengguna jalan raya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke perbedaan dari kebutuhan. Karena setiap kebutuhan manusia itu berbeda-beda,
Hal ini dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor, diantaranya faktor jenis kelamin. Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama atau berbeda. Yang kedua, tingkat pendidikan. Kebutuhan anak TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi kebutuhannya tidak sama. Yang ketiga, pengaruh lingkungan tempat tinggal. Kebutuhan tempat tinggal di desa tidak sama dengan kebutuhan tempat tinggal di kota. Selanjutnya, faktor kemajuan iptek. Kebutuhannya yang tidak menguasai iptek, kebutuhannya tidak akan sama dengan yang bisa menggunakan iptek. Kemudian faktor tingkat pendapatan. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka akan semakin besar pula pengeluaran yang akan dikeluarkan. Selanjutnya kita ke faktor status sosial. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka akan semakin tinggi juga kebutuhannya. Yang ketujuh, tingkat perbedaan selera. Perbedaan selera tiap orang akan berbeda-beda dan mempengaruhi perbedaan orang tersebut. Selanjutnya kita perhatikan tayangan ini. Ada banyak macam-macam alat pemuas kebutuhan yang akan Ibu jelaskan. Pertama, alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaan. Ada barang ekonomi dan barang bebas. Kedua, alat pemuas menurut hubungannya dengan orang lain yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Selanjutnya, yang ketiga, alat pemuas kebutuhan menurut tujuan penggunaannya yaitu barang produksi atau barang modal dan barang konsumsi. Yang keempat, alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatan, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah contoh-contoh alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaan. Nah, kita lihat contoh barang ekonomi. Ada barang seperti tas, topi, sepatu, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan barang itu, semua perlu pengorbanan. Karena barang ekonomi adalah barang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas dan tidak sebanding dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, air laut seperti yang ada di gambar ini, termasuk barang bebas. Kenapa disebut barang bebas? Karena air laut tersebut diperlukan biaya atau pengorbanan apabila kita akan menempuh ke suatu tempat pariwisata. Mari kita lanjutkan lagi ke contoh gambar dari alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Di sini ada barang substitusi dan barang komplementer. Kalian tahu apa itu barang substitusi? Barang substitusi adalah barang yang merupakan barang pengganti yang dapat ditukar atau menggantikan barang lainnya tanpa harus kehilangan nilai atau penggunaannya. Contohnya, beras bisa diganti dengan singkong. Selanjutnya, kita lihat contoh dari barang komplementer, di mana barang komplementer adalah barang yang penggunaannya terkait dengan penggunaan barang lainnya atau berpasangan dan saling melengkapi dengan barang lainnya. Contohnya yang terlihat di gambar ini, gula putih melengkapi dengan teh. Kemudian gula dengan kopi. Tabung gas bisa dengan kompor gas dan jarum jahit bisa dipasangkan dengan benang jahit. Semuanya saling melengkapi. Selanjutnya, contoh alat pemuas kebutuhan menurut penggunaannya. Ada barang produksi atau barang modal dan barang konsumsi. Di mana barang produksi atau barang modal merupakan barang yang tidak dapat langsung digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi merupakan alat bantu atau bahan baku agar manusia dapat menghasilkan barang produksi. Contohnya mesin-mesin seperti yang ada di gambar ini termasuk ke dalam barang produksi atau modal.
Kemudian barang konsumsi yang dijual di pasar merupakan barang yang bisa didapat langsung dan digunakan oleh manusia untuk dikonsumsi. Gambar berikut adalah contoh dari gambar alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya. Di sini ada kapas yang merupakan bahan mentah yang berasal dari alam yang belum diolah. Selanjutnya, barang setengah jadi. Seperti yang terlihat di gambar, proses pembuatan dari bahan setengah jadi tersebut. Yang selanjutnya, gambar yang ketiga, gambar pakaian yang sudah jadi, karena barang ini sudah siap untuk digunakan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Kalau kalian sudah paham, silahkan kalian kerjakan soal ulangan harian yang pertama yang sudah Ibu buat di Google Form. Jangan lupa kalian kerjakan di Google Form 1 kali submit ya. Ibu tunggu hasil pekerjaannya, jangan telat. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi kelangkaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.